Pagi ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita, yaitu surat An-Nazi'at ayat 15 sampai ayat 20. Nah, surat An-Nazi'at ayat 15 sampai ayat 20 itu berisi risalah. Risalah itu artinya misi, tugas. Jadi misi dan tugas atau risalah dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, salah seorang raja Mesir di zaman Nabi Musa. Kemudian risalah dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kabar, berita, kisah tentang Musa? Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 15. Ketika nadahu memanggilnya Rabbuhu Tuhannya, yaitu Allah, bil wadi di sebuah lembah, al-muqaddasi yang disucikan, tua yang bernama tua. Jadi al-wadi al-mutahhar al-mubarak. Tua itu adalah lembah yang disucikan, yang diberkati. Kemudian sebuah tempat di mana Allah berbicara langsung kepada Musa alaihissalam, mengangkatnya sebagai nabi dan rasul, serta menugaskan kepadanya untuk mendakwahi Fir'aun. Karena Fir'aun itu waktu itu karena merasa paling berkuasa, merasa paling kaya, merasa paling kuat, merasa paling hebat, sehingga dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Orang yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan itu dieksekusi, dihukum mati itu. Nanti ada penjelasannya di bawah. Kemudian lembah tua adalah tempat Musa mencari sumber cahaya, dan Allah bercakap-cakap dengannya. Jadi waktu itu dalam perjalanan dari Madian, tempatnya Nabi Syu'aib, mertuanya Nabi Musa, Musa kemudian mohon izin untuk pindah dari rumah Syu'aib bersama kedua putrinya sebagai istrinya menuju tempat yang baru. Tapi kemudian di tengah perjalanan dia singgah. Tapi karena sangat dingin, maka kemudian Nabi Musa bermaksud menyalakan api. Tapi ternyata tidak nyala-nyala. Dan dalam waktu yang sama Nabi Musa melihat api. Api. Kemudian ketika mendatanginya, ternyata ada panggilan suara di balik bukit. Dan panggilan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lembah tua adalah tempat Nabi Musa dikukuhkan sebagai Rasul Allah. Jadi tempat pelantikan Nabi Musa. Di samping sebagai hamba Allah, juga sebagai Nabi Allah, juga sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, Al-Mustafa, Al-Mukhtar. Manusia yang terbaik.
Falamma ataha nudiya bi Musa, ya Musa, ya. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, ya dia dipanggil oleh Allah, wahai Musa, ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Aku adalah Tuhanmu. Aku adalah penciptamu. Aku yang mengaturmu, aku yang mengurusmu. Fakhla na'laik, ya. Maka copotlah, bukalah kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau sedang berada di sebuah lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Ya. Jadi tidak boleh pakai sandal. Tidak boleh pakai alas kaki. Kenapa Rasul pakai sendal? Karena Rasul tidak tahu itu adalah tempat suci. Ya. Kemudian wa anna, ya. Ikhtartuka fastami lima yuha, ya. Dan aku telah memilihmu, ya, sebagai nabi, sebagai rasul, ya, sebagai orang yang terbaik. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan, ya, kepadanya. Jadi wahyu itu bisa disampaikan secara langsung tanpa perantara, ya. Allah langsung yang berfirman. Tapi juga bisa, ya, secara tidak langsung melalui perantara seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan firman Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian firman Allah yang dibawa oleh Jibril, baru kemudian disampaikan kepada Rasulullah dengan cara dibacakan atau dibisikkan ke dalam hatinya. Ya. Jadi fastami lima yuha, dengarkan, ya, apa yang akan diwahyukan kepadamu. Dan ternyata isi wahyunya itu tidak beda dengan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman bedanya kalau yang kepada Musa itu langsung. Sedangkan kepada Nabi Muhammad itu tidak langsung. Melalui perantara malaikat Jibril. Apa isinya? Ya, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang pantas, yang layak diibadati, ya, dipuji dan ditaati, illa ana, kecuali aku. Ya. Fa'budni, maka beribadahlah kamu kepadaku. Maka sembahlah aku, mengabdilah kepadaku. Wa aqimis shalah, kemudian dirikan salat. Lidzikri, untuk mengingatku. Ya. Dalam Al-Quran tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk mendirikan sholat. Ya. Tapi umat manusia yang sekarang mengaku, ya, sebagai umat Nabi Musa, ya, yang bernama Israel, ya, atau Yahudi, ya, gitu. Mentauhidkan Allah enggak, ya. Sholat enggak, nah itu kan, ya. Mendirikan sholat, mentauhidkan Allah, itu inti ajaran Nabi Musa alaihissalam, ya, yang diwahyukan oleh Allah langsung kepadanya. Pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan ibadah, ya. Itu surat Toha ayat 11-14, ya. Faidah, manfaat, ya, kebaikan atau hikmah yang dapat diambil dari keempat ayat di atas. Pertama, Tuwa adalah tempat Nabi Musa AS menerima wahyu pertama, serta dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai rasulnya, ya, sebagai nabinya, serta ditugaskan untuk mendakwahi Fir'aun. Jadi ada sertifikatnya, ada ijazahnya, ya, ada legalitasnya. Jadi Nabi Musa mendakwai Fir'aun bukan kehendak sendiri,
tapi memang perintah Allah, risalah Allah, tugas Allah, misi ya yang ditugaskan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian yang kedua, lembah tua adalah tempat yang disucikan dan diberkati. Masuk ke dalamnya diperintahkan membuka alas kaki. Seperti masjid. Masjid itu rumah Allah. Masjid itu tempat yang suci. Maka suka ada tulisan batas suci. Nah, melewati batas suci tidak boleh itu pakai alas kaki. Ya. Beda dengan ke gereja. Ke gereja pakai alas kaki nggak tuh? Pakai nggak, Bu? Ke gereja pakai alas kaki? Nah, berarti secara tidak langsung gereja itu bukan tempat suci. Ya. Nah, kenapa? Kenapa? Di masjid itu sering kehilangan sepatu, sering kehilangan sandal. Karena sepatu dan sandalnya tidak dibawa masuk, tidak dipakai. Di gereja nggak pernah kehilangan sandal. Nggak pernah kehilangan sepatu karena ke gereja itu masuknya pakai sandal dan sepatu. Ya. Kenapa tidak boleh pakai sandal, tidak boleh pakai alas kaki ketika masuk ke masjid? Karena masjid itu tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai wanita yang haid juga, ya, itu tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali untuk lewat, misalnya ngambil barang yang tertinggal, ya. Jadi hanya untuk selintas saja, bukan untuk duduk, ya. Untuk tinggal lama. Kenapa? Karena masjid itu tempat yang suci, ya. Kemudian yang keempat, wahyu pertama yang diterima itu berisi perintah mengenal Allah, ya. Jadi ilmu yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW sama dengan kepada Nabi Musa, yaitu perintah untuk mengenal Allah. Allah sebagai Rob, Allah sebagai Ilah, Allah sebagai Malik. Ya. Itu diperintahkan untuk mengenal Allah. Ya. Kemudian perintah beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya. Gitu. Secara umum tuh, ya. Setelah mengenal Allah, maka laksanakan hak Allah. Apa hak Allah itu? Beribadah kepadanya tanpa melakukan kesyirikan. Ya. Atau tanpa menyekutukannya. Kemudian setelah itu mendirikan sholat untuk mengingatnya. Jadi kalau mau ada yang nanya, ya, bagaimana supaya sholat itu khusyuk, usahakan dari mulai takbiratul ihram sampai salam ingat Allah. Ya. Kalau kemudian lupa mengingat yang lainnya, balik lagi, kembalikan kepada mengingat Allah, itu khusyuk namanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang sholat tidak ingat Allah, ya, itu artinya dia tidak khusyuk sholatnya. Ya. Karena sholat itu dari awal sampai akhir, ya, intinya adalah zikrullah. Mengingat Allah, menyebut nama Allah. Jadi dalam sholat itu banyak disebut nama Allah. Ya. Karena sholat itu zikrullah. Demikian pula isi wahyu, ya, isi risalah Nabi Musa. Pertama mengenal Allah. Yang kedua menyembahnya, beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya. Dan yang ketiga mendirikan sholat untuk berzikir kepadanya atau mengingatnya. Dan untuk menguatkan misi dakwahnya, ya, supaya dakwahnya itu sukses, ya, gitu. Dakwahnya itu berjalan, ya, dengan mulus, ya, dengan mudah dan lancar. Allah kemudian membekali apa? Membekali mukjizat. Jadi mukjizat itu untuk menguatkan dakwah Rasul. Mukjizat itu juga bukti tentang kenabian dan kerasulan seseorang yang mengaku nabi dan rasul. Ya. Termasuk Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW. Ada mukjizatnya. Setiap nabi dan rasul itu ada mukjizatnya, karena mukjizat itu untuk menguatkan dakwahnya, supaya dakwahnya itu nggak lemah, ya, supaya dakwahnya itu unggul. Gitu.
Baru kemudian mukjizat juga diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan sebagai bukti bahwa dia itu Nabi dan Rasul. Ya. Yang pertama apa? Ya. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa ketika berada di lembah, ya, yang namanya Tua adalah tongkat jadi ular. Ya. Ini mukjizat bukan sihir. Ya. Kalau sihir itu hanya tipuan mata saja. Sebenarnya bukan ular tapi tongkat, ya. Cuman dilihat oleh manusia seperti ular, itu sihir. Ya. Tapi kalau mukjizat benar-benar tongkat jadi ular. Ya. Jadi tidak ada kebohongan di dalamnya. Tidak ada kecurangan, tidak ada tipuan itu, ya. Asli, ya, tongkat jadi ular. Kemudian qala, ya. Alqiha ya Musa, ya. Lemparkan olehmu, ya, tongkat itu wahai Musa. Fa'alqaha, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat itu. Faidahiyya, ya, hayyatun tas'a, tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat, ya. Dan itu ular beneran, ya, gitu. Kemudian qala, kata Allah, khudha, ya, tangkap dia, pegang dia, wala takhaf, kamu nggak usah takut, ya. Sanu'iduha sirataha al-ula, akan kami kembalikan, ya, seperti semula menjadi tongkat lagi, ya. Jadi tongkat jadi ular beneran, kemudian setelah jadi ular beneran, kemudian jadi tongkat lagi, ya. Tongkat beneran juga. Jadi tidak ada tipuan, ya. Tidak ada trik kamera, tidak ada itu, ya. Sekarang banyak itu sulap-sulap yang mengatasnamakan magic misalnya. Orangnya disebut magician, ya. Ternyata banyak orang yang bisa membongkarnya, trik melakukan itu. Tapi mukjizat nggak bisa dibongkar. Mukjizat itu nggak bisa ditiru. Bahkan mukjizat itu nggak bisa diulang. Beda dengan sihir. Bisa ditiru, ya, bisa diulang. Ya. Yang kedua, mukjizat sebagai bekal untuk menguatkan dakwah Rasul Nabi Musa dan juga untuk membuktikan kenabian dan kerasul Nabi Musa adalah tangan yang putih dan mulus serta memancarkan cahaya. Ya. Kita insya Allah tangan kita akan memancarkan cahaya putih, bersih, memancarkan cahaya. Demikian pula rambut kita, telinga kita, ya, kemudian kaki kita, ya, karena wudunya baik, wudunya sempurna. Jadi semakin baik, semakin sempurna wudu kita, maka anggota wudu kita di alam mahsyar akan memancarkan cahaya yang sangat terang, ya, dari, ya, tubuh kita yang sangat putih, bersih dan mulus, ya. Jadi tidak sia-sia kita berwudu, ya. Dan usahakan jangan sampai malas berwudu, ya. Ada sunnah apa? Sunnah Rasul, ya, berwudu, ya, walaupun masih punya wudu, ya. Setelah salat maghrib kita tinggal di masjid, adzan isya, ya, masih punya wudu. Tapi kalau kita berwudu dengan wudu yang baru, itu termasuk sunnah, ya. Artinya dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian yang selanjutnya, wadmum yadaka ila janahika takhruju bayda min ghairi saw, ya. Ayatan ukhra, kata Allah. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu wahai Musa, niscaya ia akan keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai bukti yang lain. Itu bukti kenabian dan kerasulan, ya. Jadi sebelum tangannya dikepitkan ke ketiaknya itu biasa, tapi begitu dimasukkan, dikepitkan oleh ketiaknya, begitu dikeluarkan menjadi putih, bersih, bercahaya, ya. Ini mukjizat, tidak bisa ditiru oleh tukang sihir di zaman Firaun, ya. Bahkan tidak bisa ditiru sampai sekarang pun. Karena mukjizat itu sejatinya artinya melemahkan manusia.
manusia tidak akan bisa melakukannya. Ya, seperti Rasul dikasih mukjizat bisa membelah bulan, ya, gitu. Dan sekarang terbukti begitu bulan itu ya diteropong, ya kemudian didekatkan, semakin dekat semakin terlihat bekas bulan itu terbelah. Ya, jadi Rasul bisa membelah bulan itu bukan karena Rasul sakti, bukan karena Rasul itu hebat, tapi Rasul dibekali mukjizat untuk menguatkan dakwahnya, ya, dan untuk membuktikan kerasulannya. Untuk apa itu? Ya, Allah jadikan tongkat menjadi ular, kemudian kembali menjadi tongkat lagi. Ya, Allah menjadikan tangan Musa setelah dikepit di ketiaknya menjadi putih bersih dan bercahaya. Linuriyaka min ayatina kubra. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Ya, nanti ketika Nabi Musa bersama Nabi Harun, ya, datang ke kerajaan atau istana Fir'aun, ya, itu dikelilingi oleh para tukang sihir, ya. Maka Musa memperlihatkan kepada Fir'aun itu, ya, itu ayat-ayat kubro, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbesar. Bahkan kemudian ya, itu bisa menjadikan para tukang sihir tersungkur, bersujud, menyatakan iman dan kemudian masuk Islam. Luar biasa nih, ya, luar biasa. Ya. Jadi bukan mukjizat sembarangan, tapi mukjizat al-kubro. Ya. Kemudian Allah berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Apa artinya? Pergilah kamu Musa, ya, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Padahal dia takut, ya. Jadi pernah lari dari Mesir menuju Madian, tempat Nabi Syuaib dan kedua putrinya tinggal. Nah sekarang setelah 10 tahun Musa mau mendiri, ya, mau balik lagi ke Mesir, dia takut karena dia pernah membunuh orang Mesir. Makanya dia singgah di sebuah tempat yang bernama Wadi Tua. Tapi di tempat itulah justru Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Mesir. Sebab ada tugas yang mulia. Apa? Mendakwahi Fir'aun. Karena Fir'aun itu telah melampaui batas. Ya. Dan yang dimaksud dengan melampaui batas, ya, atau togo, ya, adalah al-ifrat fil isyan. Ya. Jadi togo, tugian, itu artinya berlebihan atau keterlaluan dalam maksiat, ya. Melakukan kejahatan atau kezaliman yang kejam dan sadis, ya, seperti membunuh semua anak laki-laki dengan cara disembelih, ya. Jadi Fir'aun tuh sadis banget, kejam banget, jahatnya tuh keterlaluan, ya. Semua bayi laki-laki, semua anak laki-laki itu dibunuh dengan cara disembelih, ya. Ya. Tidak bedanya dengan binatang. Ya. Kenapa? Karena dia percaya dengan ramalan paranormal, ya. Ya. Ramalan dukun, ya, kahin, araf, ya. Ya. Dan dia takut, ya. Karena ramalan itu mengatakan, ya, dia akan digulingkan oleh seorang anak laki-laki. Makanya semua anak laki-laki, semua bayi laki-laki itu dibunuh habis itu, ya. Kecuali Nabi Musa yang diselamatkan. Itu pun karena ibunya mendapatkan ilham, ya, dari Allah supaya anaknya itu dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke Sungai Nil. Dan dengan pengawasan Allah, Sungai Nil itu, yang peti itu kemudian, ya, nyangkut di, ya, pemandian para putri di istana Firaun. Jadi permaisuri para putri mandi di sana, nyangkut. Ya, kemudian dibuka ternyata bayi. Dan kebetulan istrinya Firaun gak punya anak. Ya. Itu adalah sudah Allah bikin makar, bikin rencana. Ya. Padahal itulah yang akan menggulingkan dia. Tadinya mau dibunuh juga oleh Firaun. Tapi kemudian istrinya, ya, mencegahnya. Ya. Dan kemudian menasehatinya. Ya. Ternyata peran istri juga luar biasa, ya. Bisa bikin sukses, bisa bikin gagal tuh. Ya, apa yang akan dilakukan oleh suami.
Kemudian fakul halaka ila antazaka. Ya. Maka katakanlah kepada Fir'aun, wahai Musa, ya, adakah keinginanmu untuk membersihkan dari kesesatan? Ya. Jadi maukah? Ya. Adakah rencana? Ya, untuk bertaubat, ya, dari kesesatan? Ya. Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Ya. Jadi Firaun itu tidak takut kepada Allah karena tidak percaya kepada Allah. Ya. Sempat menyuruh, ya, bikin bangunan yang paling tinggi atau semacam pencakar langit, nggak tahu itu berapa kilo tingginya. Tapi yang jelas ketika naik ke atas nggak ada itu yang namanya, ya, Tuhan Nabi Musa yang katanya ada di langit. Ya. Padahal itu bangunan itu tidak seberapa tinggi dibandingkan dengan tingginya langit kan. Ya. Apalagi Allah itu bukan di kolong langit, Allah itu di atas langit. Ya. Ya. Kemudian takut kepada kebesaran dan keagungan Allah, itu dakwah Nabi Musa. Ya. Jadi isinya itu adalah agar Fir'aun takut kepada kebesaran dan keagungan Allah, serta menahan hawa nafsu dari perbuatan maksiat. Ya. Sebab orang yang berbuat maksiat tidak berhenti dari perbuatan maksiatnya, terus berbuat maksiat dan kemudian tidak taubat, itulah orang yang zalim. Ya. Orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan orang yang zalim itu adalah orang yang tidak taubat dari maksiat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat dari maksiat, itulah mereka orang yang zalim. Ya, jadi Firaun enggak mau itu disuruh taubat, meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan bejat, perbuatan jahat, perbuatan keji, sadis dan biadab. Ya. Kemudian fa'arahul ayatal kubro, ya. Itu dakwah terakhir, ya. Ini dakwah terakhir nih, ya. Setelah dinasehati, ya. Kemudian, ya, diajak, ya. Bahkan diperintah, tetap aja nggak mau. Maka Musa memperlihatkan kepadanya mujizat yang besar, yaitu melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular dan memperlihatkan tangannya yang sangat putih, mulus, serta memancarkan cahaya. Sampai kemudian semua tukang sihir beriman dan masuk Islam. Ya. Ya. Jadi ternyata dakwah itu bukan hanya sekedar dengan kefasihan, tapi dakwah juga diperlukan apa? Kekuatan. Ya. Misalnya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, ya, kekuatan keamanan, kekuatan pertahanan, bahkan kekuatan ilmu dan teknologi, kekuatan IT dan sebagainya. Ya. Sebab itu bekal untuk menguatkan dakwah itu. Dimanapun, termasuk di Indonesia. Ya. Jadi kalau umat Islam tidak kuat, dakwahnya mentok terus itu. Ya. Maka pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Musa mendakwah Firaun itu bukan hanya pinter berretorika karena didampingi oleh siapa? Harun, tapi juga membawa kekuatan. Ya, berupa mukjizat. Ya. Kemudian fa'alqahu Musa asahu. Ya, Musa melemparkan tongkatnya yang sehari-harinya dipakai untuk mengembala kambing. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Tapi tiba-tiba itu tongkat menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan. Ya. Jadi asalnya Musa takut itu dengan ular-ular yang dilemparkan oleh tongkat-tongkat pada tukang sihir. Termasuk juga Harun. Tapi sebenarnya Allah mengingatkan itu bukan ular. Itu adalah benda-benda palsu yang mereka ada-adakan. Sebenarnya tongkat cuma terlihat ular. Tapi kemudian oleh Musa dilemparkan tongkat dan jadi ular yang sebenarnya ular-ular yang palsu itu dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Kemudian ya faul kiyas saharatu sajidin,
Maka menyungkurlah para penyihir itu bersujud, ya. Jadi menyatakan kalah, ya, kalah, ya. Karena tidak mampu melawan mukjizat. Jadi mukjizat itu dimanapun dan kapanpun itu tidak akan dikalahkan oleh sihir, ya. Karena mukjizat itu dari Allah, sedangkan sihir dari setan, ya. Makanya qalu, para tukang sihir itu berkata, amana bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Karena waktu itu Musa dan Harun itu dakwahnya berdua. Musa punya ketegasan, keberanian, dan Harun punya kefasihan dalam berbicara dan berdakwah. Itu lengkap banget itu, ya. Apalagi dibekali kekuatan berupa mukjizat. Nah, sementara Fir'aun tetap dalam kekufuran. Fir'aun tetap dalam kezaliman, tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, bahkan mengancam para tukang sihir dan tukang sihir ya akan dihukum mati. Ya, itu ancamannya. Ya, jika beriman kepada Allah dan kemudian masuk Islam. Apa kata Fir'aun? Qul amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakum as-sihr wala saufa ta'lamun la uqati anna aydiyakum wa arjulakum ya min khilaf wala usallibannakum ajma'in. Ini ancamannya luar biasa tuh, ya. Padahal yang diajam tukang sihir cuman gara-gara dia menyatakan beriman di hadapan Musa dan Harun dan menyatakan masuk Islam, maka ya Fir'aun berkata, mengapa beriman kepada Musa sebelum aku berizin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang. Dan sungguh aku akan salib semuanya. Ini luar biasa. Dipotong tangan, dipotong kaki, disalib itu. Tangan dan kakinya tuh dipaku di tiang yang terbuat dari kayu yang sangat keras itu, ya, dijemur, ya, di tempat terbuka, ya. Maka Fir'aun tidak segan-segan menghukum mati istrinya, ya. Ini bentuk kesadisan, kejahatan, kekejian Fir'aun, kebiadaan Fir'aun, kezaliman Fir'aun, sampai istrinya, ya, dihukum mati, ya. Kenapa? Karena berbeda keyakinan dengannya, ya. Ini dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 11 itu, ya. Wa daraballahu mathalan ya lilladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ya ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalahu wa najjini minal qaumidz zalimin, ya. Ini menunjukkan, ya, istri Fir'aun itu orang yang beriman. Istri Fir'aun itu orang Islam. Keyakinannya, ibadahnya beda dengan suaminya. Ya, inilah, ya, suaminya salah, justru istrinya soleh. Ada yang suaminya soleh, istrinya salah. Itu Nabi Lut, ya. Itu. Ya, ada yang istrinya soleh, suaminya salah. Itu Fir'aun itu, ya. Nah, kemudian apa doanya itu? Ya. Jadi dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ya. Ketika dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkan aku dari kaum yang zalim, ya. Jadi ada 3 orang tuh yang bikin celaka itu. Yang pertama Fir'aun. Yang kedua perbuatan Fir'aun. Orangnya bukan Fir'aun, tapi perbuatan itu mirip Fir'aun. Dan yang ketiga adalah orang yang zalim. Kita minta oleh Allah diselamatkan dari 3 orang. Pertama Fir'aun, yang kedua perbuatan Fir'aun, dan yang ketiga adalah perbuatan orang yang zalim, ya. Jadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman now, zaman sekarang, ya, itu ada beda, ya, ada beda. Jadi beda zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Muhammad dan dengan zaman now, zaman sekarang. Yang pertama,
Zaman Nabi Musa alaihissalam semua bayi laki-laki dibunuh dengan disembelih. Ya. Yang kedua, zaman Nabi Muhammad SAW semua bayi-bayi perempuan dibunuh dengan dikubur hidup-hidup. Itu sama sadisnya, sama jahatnya, sama biadabnya ya. Sedangkan di zaman zaman sekarang ya Zionis Yahudi itu ya di Gaza semua bayi laki-laki dan semua bayi perempuan dibunuh ya dengan cara yang lebih sadis lagi. Dengan cara yang lebih biadab, lebih kejam lagi. Apa itu? Dibombardir, bayangkan. Tidak puas dengan itu dirudal. Dan itu setiap hari. Ya, sampai sekarang itu. Ketika kita disibukkan dengan pemilu, disibukkan dengan hasil pemilu, ya, disibukkan dengan hak angket dan sebagainya. Tapi setiap hari saudara kita di Gaza dibunuh secara biadab. Dengan cara apa? Dengan cara dibom, dengan cara dirudal. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya ditempatkan di tempat yang aman. Ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini, Bu? Silakan.